Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk selalu mengisi dan mengirim presensi atau absensi kelas melalui Google Classroom. Baik anak-anak, untuk materi hari ini adalah sebagai berikut. Bab 1, yaitu Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Ini kita mulai dari subbab A, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah dari daulah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini juga pernah mengalami masa kejayaan, ya, beragam prestasi mampu dicapai, ya, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Al-Walid. Sedangkan Daulah Umayyah ini mengalami kemunduran sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, itu. Selanjutnya kita coba mengamati dua buah gambar. Gambar yang pertama itu yaitu perjuangan Muhammad bin Ali sebagai pelopor gerakan Bani Abbasiyah dalam mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Bahkan gerakannya mengatasnamakan Bani Hasyim, yaitu buyute Kanjeng Nabi, bukan pamannya Kanjeng Nabi. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh yang berhasil meramu gerakan untuk menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ya, flashbacknya, ya, ini Daulah Umayyah, di mana Daulah Umayyah itu berkuasa 90 tahun. Kemajuan yang dicapainya, wilayah kekuasaan dari India sampai Afrika Utara, sistem pemerintahan yang tertata rapi, penyebaran Islam hingga Eropa, sampai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian terbentuknya Daulah Abbasiyah ini disebabkan beberapa faktor. A. Perpecahan internal dalam keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri Daulah Umayyah. B. Munculnya gerakan perlawanan atau pemberontakan terhadap Daulah Umayyah, misalnya oleh kelompok Mawali, yaitu orang Muslim non-Arab. Kemudian yang kedua, kelompok Dahab bin Qais Asy-Syaibani, dan yang ketiga kelompok Syiah yang menilai Khalifah adalah hak dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Juga ingin menuntut balas atas terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Ya, di mana peristiwa Karbala itu didalangi oleh Daulah Umayyah. Selanjutnya, C. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, di mana ketika terjadi perpecahan, Daulah Umayyah ini justru memihak kepada salah satu dari suku Arab tersebut, sehingga yang terjadi berikutnya adalah perpecahan. D. Kekecewaan ulama terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kenegarawanan yang baik. Dan terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, ini menjadi sebab akhir runtuhnya Daulah Umayyah. Kemudian yang nomor 2, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini pamannya Rasulullah. Berkuasa 550 tahun, beribu kota di Baghdad, wilayahnya Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Ya.
mulai digerakkan Bani Abbasiyah ini oleh Ali bin Abdullah, ya, yang mengatasnamakan Bani Hasyim. Kemudian setelah wafat dilanjutkan putranya yang namanya Muhammad bin Ali, yang menjadikan Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari Abu Muslim al-Khurasani. Muhammad bin Ali wafat dilanjutkan putranya, 3 putranya, yaitu Ibrahim al-Imam atau Ibrahim bin Muhammad, kemudian Abul Abbas As-Safah, yang terakhir adalah Abu Muslim al-Khurasani. Tapi sayangnya Ibrahim al-Imam ini ditangkap dan wafat di pengasian, kemudian dilanjutkan saudaranya yaitu Abdul Abbas As-Safah dan Abu Ja'far al-Mansur. Ya. Selanjutnya Khalifah Marwan bin Muhammad, ya, ketika berperang melawan Bani Abbasiyah di tepi sungai Zab di Irak, beliau kalah, kemudian melarikan diri sampai ke pelabuhan Bushehr, ya, di Al-Fayon, Fustat, Mesir. Itu lengkapnya. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah pemerintahan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah ketika berdiri, ini berusaha menumpas seluruh keturunan Daulah Umayyah. Ya, untungnya masih ada salah satu keturunan Daulah Umayyah yang berhasil meloloskan diri, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa disebut Abdurrahman Ad-Dakhil? Karena dia berhasil masuk ke negeri Andalusia atau Spanyol dan di sana membangun imperium dengan nama Daulah Bani Umayyah II. Ya, bahkan oleh Abu Ja'far al-Mansur, ya, Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendapat gelar Syahr Quraisy atau Raja Wali Quraisy. Tadi untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.